memudahkan koreksi nanti. Ya, oke. Jadi Saudara Aldi ini akan mempresentasikan judul deskripsinya, yakni perancangan sistem starter otomatis generator pada sistem energi hibrid. Jadi dari pembimbing cukup puas dengan hasil yang diberikan Aldi, menghasilkan sebuah prototipe yang sudah diperbaiki juga. Ya, awal-awalnya waktu seminar hasil masih cukup besar ukurannya, tapi saya pikir sekarang ukurannya sudah diperkecil sehingga lebih memudahkan untuk hilirisasi, ya, lebih mudah untuk ditunjukkan. Tinggal sebenarnya ini nanti adalah tahapan berikutnya itu adalah aplikasi. Jadi mudah-mudahan nanti sebelum Aldi selesai dan kerja atau kemana masih bisa kita mencoba aplikasi di satu tempat, ya. Bagaimana Aldi, kira-kira bisa Aldi, ya? Ya, bisa. Ya, oke, insya Allah kita harus usahakan. Kemudian mungkin untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudara Aldi untuk presentasi bahan materi presentasinya ini, termasuk deskripsi yang dilakukan. Oke. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Starter Otomatis Generator pada Sistem Energi Hybrid Floating Platform. Selanjutnya adalah daftar revisi dari seminar hasil sebelumnya itu. Yang pertama adalah pembuatan box ATS hybrid dengan desain yang lebih ramping atau yang lebih kecil. Yang kedua adalah penyesuaian isi antara tujuan penelitian dan kesimpulan. Yang ketiga, pengambilan data pengecasan aki menggunakan fotovoltaik secara langsung. Yang keempat, penambahan penjelasan gambaran umum di setiap awal bab. Yang pertama, ini adalah alat yang saya rancang yang diberi nama Automatic Transfer Switch atau ATS for Hybrid Energy System. Yang bab 1 adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup. Pendahuluan, kelangkaan sumber bahan bakar fosil. Seperti yang kita ketahui saat ini, sumber bahan bakar fosil itu masih menjadi prioritas utama yang digunakan, sehingga ketergantungan akan bahan bakar fosil tersebut menimbulkan kelangkaan karena pembentukannya yang membutuhkan waktu yang lama. Terus energi hybrid itu adalah penggabungan sumber energi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan beban yang ada. Jadi sistem energi hybrid ini biasanya jadi solusi untuk mengatasi kekurangan bahan bakar fosil tersebut yang tadi. Selanjutnya adalah automatic transfer switch, adalah kita tahu perangkat-perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari itu butuh energi listrik yang kontinu, artinya tidak boleh berhenti. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kolaborasi antara energi fotovoltaik yang saya gunakan dengan generator itu diatur menggunakan automatic transfer switch. Selanjutnya adalah starter otomatis generator ini di rangkaian yang dibuat untuk mengatur hidup dan mati generator ketika dibutuhkan. Jadi misalnya generator tidak diperlukan, dia akan mati sendiri, dan ketika diperlukan akan nyala sendiri. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana sistem kerja instalasi penyalaan generator otomatis pada sistem hybrid panel surya, fotovoltaik, dan generator untuk diaplikasikan di floating platform. Yang kedua, bagaimana pengukuran penggunaan beban sistem energi hybrid menggunakan fotovoltaik, aki, dan generator pada floating platform. Tujuan penelitian, mengetahui sistem kerja rangkaian instalasi penyalaan generator secara otomatis pada sistem hybrid panel surya, fotovoltaik, dan generator untuk diaplikasikan di floating platform. Dan mengetahui pengukuran penggunaan sistem energi hybrid menggunakan fotovoltaik dan generator. Batasan masalah yang pertama adalah pembuatan alat rangkaian sistem starter generator untuk energi hybrid panel surya dan generator. Yang kedua adalah simulasi program dan alat dilakukan di laboratorium sistem bangunan laut. Manfaat penelitian.
Manfaat penelitian yang pertama, memudahkan para operator di floating platform karena tidak perlu lagi menyalakan generator secara manual ketika dibutuhkan, dan mampu menyuplai pembangkit listrik hybrid dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti matahari, dan memberikan solusi pembangkit listrik yang lebih ekonomis karena menggunakan teknologi terbarukan, yaitu perpaduan antara fotovoltaik dan generator. Tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pembangkit listrik hybrid. Sistem pembangkit listrik hybrid ini menggabungkan beberapa unit pembangkit yang tersedia. Seperti yang saya gunakan saat ini adalah hybrid kolaborasi antara fotovoltaik dan generator. Komponen-komponen pembangkit listrik hybrid yang saya gunakan adalah pertama panel surya yang berfungsi untuk mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Generator berfungsi sebagai pembangkit listrik cadangan. Aki yang digunakan berfungsi sebagai penyimpanan energi yang didapatkan dari panel surya. Charge control untuk pengaturan pengisian antara fotovoltaik ke aki ataupun aki ke beban. Selanjutnya adalah inverter, berfungsi untuk mengubah arus DC yang didapatkan dari aki untuk menjadi energi AC yang kemudian disalurkan ke beban. Tinjauan pustaka yang kedua adalah automatic transfer switch. Jadi energi listrik yang kita gunakan sehari-hari seperti perangkat-perangkat telekomunikasi, komputer, dan lain-lain itu perlu listrik yang kontinu dan tidak boleh terhenti. Jadi automatic transfer switch di sini berfungsi sebagai ketika salah satu energi listrik tidak berfungsi, maka automatic transfer switch ini berfungsi untuk mengganti ke listrik cadangan secara otomatis. Komponen-komponen automatic transfer switch yang saya gunakan yang pertama Arduino Uno. Arduino Uno ini adalah perangkat microcontroller yang salah satu jenisnya itu Arduino Uno yang saya gunakan dan diprogram untuk difungsikan untuk membaca nilai tegangan dari aki, nilai tegangan dari generator, dan mengontrol relay. Relay di sini berfungsi sebagai switch otomatis yang berfungsi untuk menyalakan generator ataupun mematikan, ataupun perpindahan antara beban dari generator ke inverter. Selanjutnya adalah LCD. LCD berfungsi sebagai penampil dari sensor yang dibaca dari tadi, dari sensor aki dan generator. Selanjutnya adalah sensor tegangan. Di sini saya menggunakan sensor tegangan ada dua jenis, yaitu sensor tegangan DC dan sensor tegangan AC. Sensor tegangan DC untuk membaca tegangan dari aki, dan sensor tegangan AC berfungsi untuk membaca tegangan dari generator. Metode penelitian, lokasi penelitian yakni Laboratorium Sistem Bangunan Laut, Departemen Teknik Sistem Perkapalan, yang dilakukan mulai Februari 2020 hingga Oktober 2021. Tahapan penelitian yakni studi literatur, survei lapangan, perancangan alat dan bahan, pengujian dan pengambilan data, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan. Peralatan dan aplikasi program. Yang pertama adalah fotovoltaik, ini berfungsi sebagai pengubah energi matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah generator gasolin atau genset yang saya gunakan sebagai pembangkit listrik cadangan. Selanjutnya adalah aki atau baterai yang berfungsi sebagai penampung dari energi listrik yang didapatkan dari fotovoltaik. Selanjutnya adalah inverter sebagai pengubah energi dari DC yang didapatkan dari aki, kemudian menghasilkan energi hasil, kemudian disalurkan ke beban. Selanjutnya adalah charge control. Charge control di sini untuk mengatur pengisian baterai dari fotovoltaik ke aki, ataupun pengatur dari aki ke beban. Selanjutnya adalah Arduino Uno. Arduino Uno ini perangkat microcontroller yang saya gunakan, yang berfungsi sebagai pengatur pembacaan sensor dari tegangan AC dan tegangan DC, maupun pengatur dari relay-relay tersebut. Relay sebagai switch otomatis. Ini adalah sensor yang saya gunakan. Ada sensor tegangan AC. Sensor tegangan AC
Yang pertama adalah sensor tegangan AC. Sensor tegangan AC di sini berfungsi untuk membaca tegangan yang dihasilkan dari generator, dan sensor tegangan DC ini berfungsi untuk mengatur tegangan, mengukur tegangan dari yang didapatkan dari aki. Selanjutnya adalah LCD. LCD berfungsi untuk penampil dari sensor tegangan yang tadi, maupun sensor dari tegangan aki maupun tegangan dari generator. Selanjutnya adalah kabel jumper. Ini adalah perangkat Arduino IDE yang digunakan sebagai pembuatan program. Ini adalah perancangan instalasi yang saya rancang, di mana sensor AC itu berfungsi sebagai pembaca tegangan dari generator, sensor DC berfungsi sebagai pembaca tegangan dari aki. Nah, dari pembacaan tersebut kemudian dikontrol untuk melalui Arduino. Jadi ketika Arduino membaca tegangan aki kurang dari 12 volt, maka Arduino ini akan memerintahkan relay pada channel 1 untuk aktif generatornya. Jadi ketika selang beberapa detik, ketika generator aktif, beban kemudian menggunakan listrik yang dihasilkan dari generator. Begitu pula sebaliknya, ketika sensor tegangan DC dari aki membaca aki lagi berada lagi di atas 12 volt ketika sudah di-charging menggunakan fotovoltaik, maka relay lagi akan berfungsi untuk mematikan generator. Nah, kemudian dari beban itu menggunakan listrik yang dihasilkan dari inverter. Begitu juga sebaliknya. Ini adalah gambar alat yang saya buat, terdiri dari beberapa input. Input yang pertama adalah input sensor tegangan DC yang dari aki, input sensor tegangan AC dari generator, maupun yang di belakang adalah input untuk masuk ke relaynya, dan penampil LCD. Ini adalah tampak dari dalam. Mungkin kurang rapi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah yang saya lakukan itu adalah pengujian pin Arduino Uno. Jadi fungsinya di sini kita menguji pin Arduino itu berfungsi sebagai mengetahui apakah Arduino ini berfungsi dengan baik atau tidak, sesuai dengan keluaran yang dibutuhkan atau tidak. Seperti pada kondisi high itu kita perlukan, kita dapatkan tegangan dari keluaran Arduino itu 4,82 volt, dan kondisi low itu kita dapatkan 0 volt. Ini adalah, nah dari pengujian tersebut saya ukur untuk semua output dari Arduino, mau output analog maupun digital. Selanjutnya adalah pengujian tampilan LCD. Ini adalah tampilan LCD ketika baru pertama alat tersebut baru pertama kali menyala. Nama, NIM, untuk tampilan 2 skripsi Unhas TSP 2021. Tampilan ketiga tunggu sebentar, dan tampilan keempat pembacaan dari masing-masing fotovoltaik ataupun generator. Pengujian sensor tegangan. Nah, sensor tegangan AC itu berfungsi sebagai membaca tegangan dari yang dihasilkan dari generator. Sensor tegangan DC berfungsi sebagai pembaca tegangan untuk aki. Nah, dari pembacaan masing-masing sensor tersebut kemudian diolah oleh Arduino, kemudian ditampilkan melalui LCD. Ini adalah kalibrasi yang saya lakukan untuk setiap sensor tegangan DC. Jadi saya menggunakan power supply dari titik 4 volt, 6 volt, 8 volt, 10, dan 12. Nah, dari pembacaan sensor ada perbedaan antara pembacaan sensor dengan multimeter sekitar 0,74, 0,69, 1, dan 1,49. Dari pembacaan tersebut kita dapatkan hasil bahwa pembacaan sensor ini cukup akurat dan bisa dipercaya. Selanjutnya adalah pengujian starter otomatis generator. Jadi generator yang saya gunakan itu tipe Multipro profesional, yang untuk berfungsi menyalakannya itu kita gunakan sebuah kunci. Ada 3 titik, ada off, on, dan start. Ini adalah posisi hubungan kabel ketika posisi off. Warna-warna di situ adalah berdasarkan dari kabel yang terhubung. Kabel yang terhubung pada posisi off, posisi on, dan posisi start.
Nah, dari hubungan kabel ini saya kontrol menggunakan relay yang sebelumnya dikontrol menggunakan kunci, saya kontrol menggunakan relay yang diatur melalui Arduino. Pengujian relay aki. Di sini kita untuk mengetahui apakah relay inverter ini bisa bekerja dengan baik sesuai dengan coding yang dibuat oleh Arduino. Jadi relay aki ini berfungsi ketika tegangan aki berada di atas 12 volt, maka dia akan aktif. Jadi beban itu menggunakan listrik yang dihasilkan dari inverter. Begitu pula sebaliknya dari pengujian relay generator, ketika tegangan kurang dari 12 volt, maka logika dari relay generator itu akan satu. Jadi ketika tegangan aki kurang dari 12 volt, generator akan menyala. Ini adalah pengujian switch otomatis beban. Listrik yang didapatkan dari aki itu adalah berupa DC. Inverter itu berfungsi sebagai pengubah arus DC ke AC. Jadi sebelum masuk ke beban itu melalui inverter dulu. Begitu pula dengan tegangan yang didapatkan dari generator, diolah melalui Arduino, melalui relay, dan kemudian disalurkan ke beban. Ini adalah pengambilan data dari aki ke generator. Kita lihat, saya memulai tegangan aki itu pada titik 12-18 volt. Saya menggunakan beban kipas angin. Nah, pada menit ke-20, tegangan aki itu berada di bawah 12 volt. Nah, relay inverter itu akan mati, kemudian digantikan melalui generator. Ini adalah perbandingan tegangan didapatkan dari tegangan aki dan generator. Orange itu menandakan tegangan dari aki atau tegangan dari inverter, tegangan dari aki. Kuning itu menandakan tegangan dari generator. Ketika digunakan, tegangan aki itu terus menurun, warna orange. Nah, di bawah 12 volt, generator akan menyala. Nah, beban itu kemudian menggunakan listrik dari generator. Ini adalah proses pengecasan ketika kita mau melihat perubahan antara generator ke aki. Saya menggunakan fotovoltaik untuk pengisian aki. Saya memulai itu pengambilan data mulai dari pagi hari, mulai jam 8, tapi matahari itu belum stabil. Jadi saya mulai pengujian data mulai dari 10.49 sampai pada titik pada jam 12.02, fotovoltaik ini atau aki yang didapatkan ini berada lagi di atas 12 volt. Nah, disitulah generator akan dimatikan, kemudian beban menggunakan listrik dari inverter. Ini adalah perbandingan tegangan generator dan aki. Kita lihat tegangan yang warna orange itu adalah tegangan dari aki yang didapatkan dari fotovoltaik. Gambarnya kita lihat grafiknya itu naik turun karena pengambilan data pengecasan aki itu tergantung dari kondisi matahari yang ada. Jadi pada saat saya pengambilan data itu mataharinya agak mendung terus terang lagi. Jadi mungkin agak kurang stabil, Pak. Tapi akhirnya nanti ujung-ujungnya naik. Kita lihat di sini ada perubahan antara ketika generator di atas ketika aki lagi berada di atas 12 volt akan digantikan melalui generator. Kesimpulan, ketika tegangan dari aki kurang dari 12 volt, maka relay akan menghidupkan generator, kemudian sumber listrik itu menggunakan dari inverter ke generator. Nah, ketika kembali lagi tegangan aki lebih dari 12 volt, maka relay ini akan mematikan generator, kemudian sumber juga berfungsi beralih dari listrik dari generator ke inverter, sehingga beban tetap akan mendapatkan pasokan energi listrik. Pengukuran yang didapatkan dari tegangan serial monitor Arduino itu berdasarkan dari dua jenis percobaan, yaitu pengukuran pada saat perubahan dari aki ke generator maupun dari generator ke aki. Saya menggunakan beban suplai 247 watt dan saya charging menggunakan fotovoltaik 100 watt, membutuhkan waktu sekitar 1 jam 35 menit sehingga mencapai lagi tegangan 12 volt. Saran yang pertama adalah perancangan sistem otomatis generator ini pada pembangkit listrik energi hybrid ini selanjutnya perlu dikembangkan dengan membuat aplikasi monitoring sehingga kondisi penyalaan generator itu dapat dipantau secara real time. Lalu
perlu ditambahkan juga sensor pembacaan arus untuk memaksimalkan pembacaan dari pengisian fotovoltaik aki tadi. Dan alat ini perlu dikembangkan ke spesifikasi yang lebih besar. Mungkin ini ada satu cuplikan video untuk melihat bagaimana simulasi dari penggunaan automatic transfer switch. Ban saat ini saya gunakan itu lampu saat ini menyala dengan menggunakan listrik dari inverter. Nah, ketika tegangan aki kurang dari 12 volt, generator akan diaktifkan, kemudian menggunakan listrik dari generator. Begitu pula sebaliknya, ketika tegangan kekurangan kembali lagi di atas 12 volt, ini kurang lebih simulasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makasih Aldi ya atas penjelasannya, dan juga saya pikir sudah ada videonya. Nantinya saya pikir cukup bagus ya. Tinggal mungkin kita harus aplikasikan di satu tempat, kemudian saya pikir ini perlu dibuatkan anunya, apa itu namanya itu. Mungkin ada harus ada untuk hilirisasinya seperti apa nanti ke depan. Karena memang alat seperti ini banyak, tapi tentunya mungkin lebih mahal dan settingannya itu lebih susah kalau kita buat sendiri. Tentunya ini kita bisa mengatur settingan tegangan dan sebagainya itu sesuai kebutuhan. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi dan pertanyaan. Mungkin silakan Pak Iqbal mungkin. Terima kasih banyak. Ade, silakan dicatat. Baik Aldi, sebelumnya saya salut luar biasa, hasil karyamu luar biasa. Ya, kau bisa bikin sesuatu tidak begitu, bukan sesuatu yang gampang kau bisa buat, itu luar biasa saya rasa. Pertama dulu mungkin saya tanya, bagaimana tadi di video terakhir yang kau sampaikan, kau lihatkan ada kondisi blackout, ada kondisi di mana ada yang listrik terputus. Video tadi tidak tahu waktunya cocok atau tidak, tapi sepertinya kurang 1 detik. Betul begitu? Ya, sekitar 1 detik Pak sebenarnya. 1 detik, ada pengaman di situ Pak. Karena jika ketemu ki listrik dari generator dengan inverter itu biasanya akan bermasalah. Jadi saya kasih pengaman Pak 1 detik. Itu yang saya tanyakan sebetulnya, jangan sampai terjadi short circuit, korslet, artinya ada pengaman. Tapi kenapa di data yang kau sampaikan berbeda? Butuh waktu 1 menit. Di tabelmu ada 2 tabel yang kau sampaikan di laporan, ada juga tadi kau sampaikan di sini. Ketika dia terganti dari generator ke fotovoltaik atau sebaliknya dari fotovoltaik ke generator, waktu tunggunya itu 1 menit. Oh iya. Bisa dicerita sedikit? Ya, jadi sebenarnya itu Pak, tabel ini saya dapatkan dari serial monitor Arduino Pak. Jadi dia itu sebenarnya per bit 1 detik, 1 detik, 1 detik. Tapi kalau saya kasih masuk tabelnya memang untuk semua Pak penuh ini Pak. Butuh beberapa lembar kertas karena dia per detik Pak, per bit. Jadi untuk mengatasi itu Pak, saya kasih di sini skala per menit. Jadi 1 menit itu 1 menit itu menandakan beberapa bit, begitu Pak. Jadi bit ceritanya. Seandainya tadi tidak tampilkan video, mungkin saya beranggapan bahwa ini waktu blackout-nya itu 1 menit untuk memunculkan video di akhir. Jadi kalau memang mau kau mau ceritakan ke orang bahwa ini sebetulnya blackout-nya cuma 1 detik, bagaimana kalau kau lampirkan itu tabel yang pas proses pergantiannya? Di 1 menit jeda itu ada 60 detik tabel yang kutampilkan supaya kelihatan bahwa begini proses bergantinya dari genset ke aki. Oke, di penelitianmu ini, kau abaikan akinya generator.
Iya Pak. Atau generatormu startingnya pakai aki toh? Iya, pakai aki. Dan kau abaikan? Dianggap ini Pak, iya dianggap ada. Oke. Diabaikan. Oke. Artinya ya mungkin bisa dibilang di apa kondisi aki dianggap kondisi generator dianggap sistem startingnya itu berfungsi 100% mungkin maksimal. Bisa saya jelaskan lagi sedikit Pak. Oke, silakan. Jadi di program yang saya buat itu Pak untuk codingnya, saya ada dikasih di pengaman juga Pak. Misalnya ketika dicoba pancing starter generator dan belum juga menyala, maka alat itu akan berhenti Pak. Jadi tidak ada listrik yang digunakan menunggu listrik dari inverter kembali, gitu Pak. Oh ya, artinya kalau memang aki generator untuk starting itu tidak sanggup juga, artinya kita tunggu saja matahari deh. Iya, gitu. Oke. Ya, saya ingat di waktu proposal saya tanyakan itu, saya kira kau mau kasih sesuatu juga untuk, ataukah memang generator itu tidak sanggup untuk cas akinya sendiri? Di luar dari itu Pak, karena generator karena aki yang saya gunakan itu memang sepaket Pak sama generatornya untuk akinya. Ya, masuk ke generator yang kau pakai itu dari browser yang berdapat, dia tidak punya kemampuan untuk cas akinya sendiri. Tidak Pak. Enggak ya? Iya. Karena memang butuh waktu yang lama untuk habis Pak. Kalaupun habis itu aki yang digunakan untuk starter generator itu pasti lama sekali Pak. Oke, saya menarik karena baru-baru mati akinya mobil yang kupakai itu. Berapa lama waktu diamnya itu aki baru bisa mati? Kira-kira? Kalau waktunya belum saya tahu Pak. Butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ketika akinya. Kalau itu kan saya pakai tuh. Yeah. Kalau dia didiamkan hampir 1 bulan, tidak pernah dikasih menyala itu kendaraan, mati akinya. Ya, biasanya bocor. Dicas pakai listrik baru. Nah, jangan sampai suatu saat akimu full terus, aki untuk fotovoltaik full terus aki di generator tidak pernah aktif, ya mati sendiri. Yeah. Karena kan tersambung kabelnya tuh, jadi otomatis arusnya keluar terus. Oke. Kemudian tadi juga menarik di tabelmu yang ada fotovoltaiknya, yang ada kau bilang matahari kadang cerah, kadang mendung. Kau dapat tegangan yang bervariasi dari 11, sekian sampai 12, sekian. Pertanyaan saya terkait dengan solar charger itu. Kira-kira kau bisa jelaskan apa itu solar charger? Jadi untuk solar charger itu Pak, saya gunakan untuk detail penggunaannya itu memang saya pakai yang tersedia di situ Pak. Jadi untuk pengukurannya itu memang belum saya ketahui berapa. Tapi kalau dari pengambilan datanya secara langsung itu saya dapatkan begini Pak. Jadi karena setiap charge control berbeda, terus watt peak-nya, fotovoltaiknya berbeda, pasti berbeda lagi anunya Pak. Untuk pengisian. Iya. Tapi untuk detailnya belum saya memang ini Pak. Pernah dengar alat namanya voltage stabilizer? Belum Pak. Voltage stabilizer itu di komputer lama juga pakai itu, apa istilahnya di komputer lama, stabilizer voltage. Dia untuk stabilkan tegangan. Jadi kalau untuk komputer PC ya, kalau tegangan dari PLN kurang atau berlebih dari 220, dia kembalikan ke 220. Begitu juga di stabilizer voltage untuk DC, untuk aki. Kalau tegangan kurang dari 12 atau 24, dia naikkan. Kalau tegangan lebih, dia turunkan. Sebetulnya ada solar charge yang satu paket dengan itu. Sebetulnya ada. Cuma ya itu dia, harganya beda jauh dengan yang kau pakai itu. Yang kau pakai saya lihat masih ya yang awal-awal adanya fotovoltaik. Oke. Jadi begitu nih, artinya mungkin bisa dijadikan itu bilang sebetulnya ada alat yang bernama stabilizer voltage untuk menstabilkan tegangan yang diperoleh. Karena kan pada prinsipnya solar cell itu kan dia bisa bekerja ketika suhu cahaya matahari yang sampai ke panel itu lebih dari 25 derajat Celcius. Dia sudah bisa bekerja, sisa distabilkan voltasenya supaya bagus masuknya ke aki.
Ya. Oke. Kemudian satu lagi yang menarik tadi di isinya alatnya itu. Apa saja tadi itu? Yang mana Pak? Isinya komponen di dalam alatnya. Komponennya itu adalah ada 2 sensor Pak, sensor tegangan AC, sensor tegangan DC, relay, Arduino, dan LCD Pak. Itu semua yang di dalam warna hijau tadi, Ya. di dalam box. Terus ada saya tambahkan juga Pak baterai. Baterai itu supaya alatnya ini bisa digunakan tanpa laptop. Jadi saya tambahkan juga baterai atau power bank bisa Pak. Bisa pakai power bank, bisa pakai baterai. Berapa lama masa pakainya itu? Untuk masa pakainya itu Pak tergantung dari jumlah baterai. Karena saya pakai ini baterai 9 volt, jadi sebentar sekali habis nih Pak. Jadi tapi kalau menggunakan power bank itu awet ya Pak. Kalau power bank. Ya artinya mungkin juga bisa dicerita-cerita sedikit. Jadi bilang alat ini karena dioperasikan menggunakan baterai 9 volt, waktu operasionalnya cuma sekian lama. Karena jangan sampai orang, apalagi ini kan Pak Peter tadi bilang mau dihilirisasi ini alat, mau diaplikasikan ke lapangan. Jangan sampai orang kira ini bisa tahan sangat lama, ternyata cuma pakai baterai. Tapi selama ini saya gunakan memang Pak langsung saya colok ke laptop karena untuk pengambilan datanya juga pasti butuh. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin. Apa bedanya arus AC dengan DC? Jadi arus AC itu Pak arus bolak-balik. Jadi arus bolak-balik itu yang gunakan biasanya perangkat-perangkat elektronik. Terus kalau sensor arus DC itu arus searah. Jadi biasanya perangkat-perangkat elektronik yang butuh tegangan-tegangan yang kecil itu biasanya pakai tegangan DC. Terputus sih tadi penjelasanmu pas di arus DC. Arus DC adalah arus AC itu Pak, arus yang didapatkan tadi dari generator itu arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu biasanya tegangan-tegangan tinggi Pak yang perlukan seperti komputer dan lain-lain. Nah, untuk tegangan-tegangan kecil itu arus DC yang disebut arus searah, itu biasanya perangkat-perangkat elektronik yang kecil Pak, yang dihasilkan biasanya dari baterai. Untuk pengecasan HP itu biasa pakai arus DC Pak, ada regulatornya. Kalau cas laptop, untuk laptop, kalau cas laptop masuk itu Pak pakai DC karena ada penghubungnya antara Oke. Jadi saya kira jadi itu beda ini antara arus AC dengan DC adalah besaran tegangannya sama besaran arusnya ini otomatis berbeda. Oke. Saya kira dari saya cukup sekian Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih banyak Pak Iqbal. Jadi banyak diskusi yang bagus ya. Kemudian tadi ada diskusi juga tentang bagaimana kalau misalnya akimu itu bisa mencas akinya generator misalnya. Ya, itu saya pikir salah satu pilihan untuk pekerjaan ke depan. Ya, itu bisa istilahnya menjadi sudah smart ya, smart apa itu namanya ATS, ya, smart ATS. Saya pikir itu nanti ke depan bisa dipikirkan judul-judul untuk Aldi ini. Cari mahasiswanya mungkin yang ada belum dapat judul itu bisa di-share ya. Selain sistem monitoring, saya pikir ini bagus kalau ada sistem monitoringnya berbasis Visual Basic, nah, itu bisa juga saya pikir. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut dulu ke Bu Eli. Tapi Bu Eli atau Bu Anti yang monitor? Siapa yang monitor ini? Bu Anti atau Bu Eli? Pasti dulu Bu Anti. Eli. Ya, oke. Bu Anti dulu. Oh, Bu Anti. Tapi Bu Eli tahu yang dulu masuk. Kita dulu buka saya ini saya lupa. Binti baru dulu, baca dulu. Saya lupa iya. Silakan Bu Eli. Hah? Saya? Iya Bu. Bu. Kita dulu Be. Iya. Baik. Ya, Aldi tampilkan dulu aku lagi PowerPoint. Oh ini yang kemarin yang
Apa? Kenapa langsung terima kasih Aldi? Terima kasih sudah mau bertanya. Ya, kasih kembali Aldi ke judul. Ya, sementara ini Pak. Lagi loading Pak. Ya baik. Judul mungkin ini perancangan sistem starter otomatis ya, generator pada sistem energi hibrid floating platform. Pertanyaan saya pertama Aldi, ini kan ujian. Bagaimana itu sistem kerja instalasimu ini? Instalasi sistem hibridnya ya. Bisa kamu jelaskan? Jadi sistem kerjanya itu Bu, listrik utama yang saya gunakan itu dari aki Bu. Jadi ketika tegangan akinya itu kurang dari 12 volt, maka listrik cadangan itu yang adalah generator akan menyala sendiri Bu. Nah, beban Stop juga dulu. menggunakan. Terus generator apa yang hidupkan? Yang bukan generator? Aki Bu. Aki atau Ada bahan bakar? bahan bakar Bu. Hah? Aki itu sebagai starternya. Iya. Iya. Tapi untuk kan ini sumber energinya adalah hasil kerja dari generator toh? Yang kita mau bandingkan dengan fotovoltaik, iya. 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 Nah, sekarang jadi untuk mengoperasikan generator sumber energinya dari mana? Dari kalau generator jenis generator yang saya gunakan itu Bu, generator bensin. Bensin, jadi bensin. Nah, kemudian lanjut. Jadi kita menggunakan bahan bakar bensin untuk menghasilkan power daripada gensetmu. Jadi bensin itu Bu, ya. Bensin itu kan salah satu jenisnya dari bahan bakar fosil. Jadi kita kolaborasikan di sini Bu dengan energi hybrid fotovoltaik. Betul itu. Nah, sekarang terus lanjut lagi. Nah, ketika tadi tegangan aki itu di atas 12 volt itu pasti menggunakan listrik dari inverter. Ketika tegangannya aki di bawah 12 volt itu listrik yang digunakan adalah listrik yang dihasilkan dari generator. Begitu juga sebaliknya Bu. Nah, di sini kan saya ada menggunakan relay 4 channel Bu. Relay 1 itu sebagai starter generator, relay 2 untuk kasih mati generator, relay 3 untuk pengatur beban menuju inverter, relay keempat itu Bu untuk beban menggunakan listrik generator. Jadi ketika listriknya itu aki di atas 12 volt, otomatis generator ini akan mati Bu, dimatikan, lalu listriknya itu mendapatkan listrik dari inverter. Nah, sebaliknya ketika kembali lagi dilakukan pengecasan aki Bu dan lain-lain, kan kalau di bawah 12 volt itu listrik yang digunakan itu adalah generator. Nah, sementara penggunaan generator ini secara bersamaan juga dilakukan pengisian Bu, menggunakan fotovoltaik. Nah, ketika tegangannya lagi kembali di atas 12 volt, maka generatornya kembali mati Bu. Nah, sekarang untuk mencapai 12 volt pada generator, berapa bahan bakar yang dihabiskan? Tergantung dari besar jauhnya juga kekurangan dari akinya Bu. Kalau untuk perhitungan bensinnya juga belum bisa saya hitung Bu dari untuk bensin. Tidak sempat hitung itu, maksudnya supaya kan kita paham. Oh, lebih bagus memang kita gunakan ini sistem hibrid. Iya, karena dibanding kalau kita menggunakan generator saja untuk menggerakkan
Iya. uh, Karena floating generator di platform sini, ini. Mm-mm. karena generator di sini saya jadikan Ibu sebagai listrik cadangan. Jadi tergantung dari kecepatan pengisiannya juga aki, ketika cepat juga digantikan sama aki, Bu. Kenapa kita katakan listrik cadangan? Yang mana yang sebenarnya hibridnya? Listrik cadangan itu Bu dari generator, listrik utama Ya. itu yang gunakan dari fotovoltaik, Bu. Iya. Jadi yang utama ini listrik dari aki, Bu. Lebih utama. Fotovoltaik. Untuk Iya. mencapai 12 volt fotovoltaik, berapa waktu dia butuhkan? Kalau dari pengambilan dataku, Bu, sekitar 1 jam 35 menit, karena tergantung juga dari intensitas matahari. Pas pengambilan dataku tuh mungkin agak mendung memang, Bu. Jadi saya tunggu agak stabil cahaya matahari, baru saya mulai cas, Bu. Jadi kalau dari pengambilan dataku sekitar 1 jam 35 menit, Bu. 1 jam 35 menit dia mencapai 12 volt. Ya. Saya mulai dari titik 1180 volt, Bu, saya cas. Iya. Itu ya yang sekian jam toh, cuma 1 jam lebih ya untuk mencapai 12 volt. Iya, 1 jam 35 menit. Ya. Yang selama 12 yang apalagi yang dicas dengan sistem fotovoltaik itu berapa lama dia digunakan untuk floating platform? Yang mana, Bu? Ya kan kita itu mencas apalagi aki dengan menggunakan fotovoltaik kita butuh waktu 1 jam lebih, toh? Iya. Ya, sekarang setelah akinya 12 volt lebih, itu kan kita fungsikan ini energi fotovoltaik, toh? Listrik. Ya, sekarang berapa lama dihabiskan itu untuk menggerakkan ini floating platform? Kalau di floating platform itu, Bu, kan dari penelitian sebelumnya tuh menggunakan beban-beban lampu, Bu. Tapi ya. saya memang belum secara detail untuk penggunaan di floating platformnya langsung. Belum pernah saya langsung ke floating platformnya. Itu. Jadi pada saat pengujian apa kita jadikan beban? Bebannya itu kipas angin, Bu. Untuk pengujian kipas angin sama 1 buah lampu, Bu. Jadi totalnya itu 247 watt. Ada di sini saya simpan. Tapi kalau ini yang floating platform yang jadi objekmu, berapa kira-kira daya yang dibutuhkan? Belum pernah memang saya survei secara langsung, Bu. Kenapa kasih masuk namanya floating platform kalau tidak pernah survei? Karena ada di penelitian sebelumnya itu, Bu, saya lihat untuk menggunakan lampu kalau malam hari, Bu. Tapi saya memang belum pernah secara langsung untuk teliti begitu, Bu, di floating platform. Maksudnya berapa watt itu yang penelitian sebelumnya yang ada pada floating platform? Belum pernah saya lihat, Bu. Iya, totalnya. Mestinya itu kau tahu, karena ini masalahnya judulmu ada tertulis floating platform. Kita harus paham juga itu. Iya. Ya, nanti kita Mbak. Ini seperti ini kan. Di rumusan masalah nomor 2, bagaimana pengukuran penggunaan beban sistem energi hibrid menggunakan fotovoltaik dan generator floating platform. Nah, ini bisa kau jawab ini. Bagaimana caranya? Jadi pengukurannya, Bu. Iya. Jadi untuk pengukurannya tuh seperti tadi, Bu, saya bagi 2 jenis untuk pengukuran dari perpindahan antara aki ke generator maupun generator ke aki. Nah, perpindahan antara aki ke generator itu beban aki itu saya habiskan menggunakan kipas angin dan lampu itu totalnya 247 watt. Nah, pada saat pengisian pakai generator itu saya tidak pakai bebannya, Bu. Jadi saya perhatikan saja untuk pengisian chargingnya aki. Itu, Bu. Gitu. Yeah. Itu kalau dia menggunakan apalagi digunakan untuk beban 247 watt nih. Yeah. Ya, berapa lama itu? Saya pakai di 19 menit, Bu. Kalau karena akinya itu saya mulai start memang cuman agak lowbat nih di situ, Bu, jadi agak singkat Ki. Ya. Karena hanya 19 menit harus dicas lagi. Iya, karena titik yang saya mulai itu untuk pengujian itu 12-18 volt, mulai memang agak lowbat, Bu. Saya sengaja memang ambil pas mau lowbat supaya cepat perpindahan. Karena saya memang mau lihat pas perpindahannya starter generator, Bu. Ya.
Ya, pertanyaan saya terakhir, ini kan judul perancangan sistem starter toh? Otomatis generator pada sistem energi hibrid. Bisa kamu perlihatkan saya bagaimana instalasinya ini pada floating platform? Begini Bu, simulasinya. Di Skemanya. mana nih? Kalau di floating platform, di mana ditempatkan ini? Kalau kayak floating platform itu bukan, saya memang buat alatnya, kebetulan ada alatnya di sini. Iya. Ada alatnya. Nah, dari penggunaan floating platformnya itu Bu, di penelitian sebelumnya kan saya memang lihat sebagai untuk penerangan. Jadi saya itu coba nih Bu, penerangan pakai lampu juga di lab. Tapi kalau pakai penerangan lampu saja itu habis lama sekali, habis akinya Bu. Jadi saya tambahkan juga kipas angin supaya cepat habis. Maksud saya tuh, siapa lagi? Bagaimana itu instalasinya di platform ini alatmu? Kan kita perencanaan. Yeah. Iya. Ini kan rangkaian yang ada di dalam kota itu toh? Iya. Iya, sekarang itu kota bagaimana sistem instalasinya terhadap penerangan yang ada di floating platform ini. Ada sebenarnya kabelnya lagi Bu untuk kayak paralel dari listrik inverter dengan ini Bu ada. Tidak ada kita gambar. Ada Bu, ini gambarnya Bu. Mana? Ini yang pas. Mana? Ini inverter. Ini kabel ini sebenarnya Bu, kabel paralel antara listrik inverter dengan listrik yang dari generator. Tidak kulihat siapa yang kau jelaskan Kenapa kau membelakang? Tidak lihat laptopmu? Beda layar Ki Bu. Muka di sini kulihat wajah. Oh begitu. Iya. Iya, jadi bagaimana nih? Jadi saya mau. Jadi kan antara listrik generator dengan inverter itu Bu saya paralel key. Jadi ada sebenarnya kabel Bu, kabel menghubung juga dari generator, inverter terus ke beban. Sebenarnya ada kabel Bu, tapi tidak saya tampilkan di dalam kotak ini. Ada, tapi ada di gambarnya di sini Bu instalasinya. Mana? Ini kan listrik dari inverter Bu. Iya. Nah, ini adalah listrik dari generator. Nah, kabel ini saya paralelkan menuju ke beban Bu, begitu juga menuju ke relaynya ke atas. Karena relay 3 dengan relay 4 itu kan pengatur beban Bu. Relay 3 itu untuk atur bebannya inverter, relay 4 itu untuk atur bebannya generator. Nah, ketika seperti yang saya bilang tadi Bu, ketika tegangan akinya ini kurang dari 12 volt, relay 4 ini Bu yang akan aktif, akan pindah ke instalasi listriknya ke generator. Begitu juga sebaliknya ketika kembali lagi di atas 12 volt, nah relay 3 ini yang akan menyala. Nah relay 3 ini dihubungkan sama kabel listrik Bu. Ini sebenarnya ini kabel listrik Bu, terhubung ke beban. Ada kabelnya di dalam labo Bu. Iya. Iya, oke. Baik, saya cukup Pak Faisal. Oke, terima kasih Beli. Jadi yang kemudian dicatat Aldi, dikhususkan lagi ya. Kemudian kita langsung dulu ke Bu Anti, silakan Bu Anti. Ya oke, makasih Pak Faisal. Halo Aldi, saya mau bertanya ya tentang ya apa yang kamu maksud di sini dengan generator dulu ya, karena ini ujian. Ya, jadi generator itu Bu, di sini saya gunakan sebagai pembangkit listrik cadangan. Nah, generator yang saya gunakan ini tipe generatornya generator yang menggunakan bahan bakar bensin Bu. Nah, di sini saya gunakan bahan bakar bensin itu kan termasuk dari bahan bakar fosil Bu.
Jadi saya kolaborasikan dari generator itu dengan listrik energi terbarukan dari fotovoltaik, Bu. Oke. Kelebihannya generator yang kamu pakai di sini karena kamu lengkapi dengan apa? Apa bedanya dengan generator-generator lain yang kau pakai di sini, generatormu? Kalau kebetulan mungkin memang di laboratorium yang tersedia saat ini, Bu, adanya lab generator bensin. Tapi belum pernah memang saya. Tapi setiap instalasi ini, Bu, untuk penyalaan generatornya itu menyesuaikan dengan generatornya. Jadi ketika generatornya berbeda, pasti berbeda juga instalasinya, Bu. Tapi bisa diatur untuk pengkabelannya. Ya. Lalu ya jelaskan lagi komponen yang lain, misalnya apa ya? Panel surya itu apa panel surya itu, Bu, pengubah energi matahari menjadi energi listrik. Jadi listrik dari panel surya itu kan masih belum stabil, Bu. Saya gunakan charge control di sini sebagai penstabil pengisian untuk sebelum masuk ke aki, Bu. Salah satu jenis energi terbarukan juga, Bu, energi matahari. Jadi di sini kau di panel surya tadi kau gunakan tadi apa? Charge control, Bu, sebelum masuk ke aki. As control. Ya, solar charge control, SCC. Oh, charge control. Oh, iya. Jadi dia itu mengambil yang arus apa yang dia pakai di situ? Kalau di situ, Bu, masuk ke dari fotovoltaik ke charge control, terus dari charge control ke aki itu pakai tegangan DC, Bu. Lalu apalagi yang lain itu inverter ya? Jadi inverter itu bukan beban yang saya gunakan itu lampu dan kipas angin. Dia itu membutuhkan energi AC, Bu. Jadi kalau dari aki langsung masuk ke kipas angin kan itu tidak bisa menyala kipas anginnya, Bu. Jadi sebelum masuk ke beban itu saya gunakan inverter, Bu, sebagai pengubah dari energi dari DC yang aki menjadi energi AC, Bu, sebelum masuk ke beban. Aduh, udah. Lalu baterai ya, baterai tadi. Aki, ya. Aki, jadi tadi deh. Jadi aki itu, Bu, kan listrik yang dihasilkan sama fotovoltaik itu untuk pengecasan masuk ke aki. Nah, aki ini berfungsi sebagai tempat penampung listrik yang dihasilkan dari fotovoltaik itu, Bu. Tadi bagaimana sistem kerjanya ketika dia mau bertindak sebagai ATS itu tadi? Ya, jadi sistem kerjanya itu, Bu, kan di sini listrik utama yang saya gunakan itu listrik yang dihasilkan dari fotovoltaik yang disimpan ke aki. Nah, generator di sini sebagai energi cadangan, Bu, listrik cadangan. Nah, ketika tegangan akinya di atas 12 volt, dia itu menggunakan listrik dari inverter, Bu. Dibaca oleh apa itu 12 volt? Dibaca oleh apa? Dari sensor DC, Bu. Sensor DC, ya oke. Sensor DC. Ya. Terus ketika di atas, di bawah kurang lagi, kan digunakan ini aki, Bu, inverter sebagai pengatur ke suplai ke beban. Nah, ketika kembali lagi di bawahnya 12 volt, maka relay di sini berfungsi untuk, relay 1 itu berfungsi untuk kasih nyala iki generator, Bu, langsung di starter. Karena sensor membaca di bawah 12 volt, generator akan di starter. Nah, ketika generatornya sudah menyala, bebannya itu berpindah, Bu, dari inverter ke generator. Nah, selama penggunaannya mini generator secara bersamaan juga dilakukan pengecasan pakai solar panel, Bu. Lalu ini tadi yang kamu buat itu programnya juga, Di? Iya, ada programnya, Bu. Sudah tersimpan langsung di Arduino-nya.
Ya, adakah kendala ketika ketika misalnya perintahnya yang masuk di ini pas tidak sinkron dengan apakah bagaimana anunya ini dulu, bagaimana pemrograman yang kau lakukan di sini? Ya, Yang jadi tampak di display itu bagaimana? jadi pemrogramannya nih mungkin bisa saya tampilkan serial monitor Budi. Ya. Radio Noko. Oh iya nak ya. Takut kau hujan nak ya. Oh sayang. Mana? Ini Bu. Di sini saya kasih tuh Bu, relay 2 itu ini saya tandai relay 2 itu pada pin 4 itu untuk inverter, relay 1 untuk starter generator, relay 3 itu untuk starter. Ini relay 2, relay 1 itu sebagai pengatur beban, relay 3 untuk starter, relay 4 untuk stop genset. Nah, dari ini adalah tampilan LCD-nya ketika baru pertama kali mulai menyala. Nah, di sini adalah untuk sensornya, Bu. Dia akan pinnya itu analog read 2, itu analog read A2 itu adalah sensor DC. Jadi pembacaan dari fotovoltaik, dia itu kan nilai sensornya belum tersusun sampai 12 volt. Jadi saya skalakan di sini Bu, dikali berapa? Dikalibrasi dengan sensor pembacaan dari multimeter. Jadi hasil sensornya ini didapatkan kalibrasinya ini dikali. Nah, dari pembacaan hasil kali tadi itu kemudian tampil di LCD. Begitu pula dengan baca sensor tegangan AC sama juga. Begitu pula kembali lagi ke atas, Bu. Jadi ada mana itu? Ini, if ketika fotovoltaik berada lebih dari 12 volt, maka kondisi genset 1 ini artinya Bu, genset akan diaktifkan. Nah, ketika fotovoltaik kurang dari 12 volt, kondisi genset 1 yang dari pin 1 tadi akan dinyalakan Bu, di starting. Begitu pula dengan pengaturan relay 4, relay 1 dan relay 2. Relay 1 itu high artinya Bu, artinya aktif,
bebannya itu yang disalurkan melalui generator, tegangan yang dari generator itu menggunakan beban dari generator. Begitu juga dengan aktif itu, apakah dia harus berapa? 12 volt atau high di sini kurang? kalau dari pengambilan dataku 4,82 volt, Bu. Karena keluarannya 4,8 sudah dikatakan high. Yeah, jadi tidak tunggu harus bernilai 12 toh? Enggak, Bu. Karena logika Arduino itu dia high artinya ada tegangan keluar 1 artinya 5 volt di situ, Bu. Oh, 5 volt. Ya, jadi karena dari peralatan itu seperti sensor DC, sensor AC dan relay itu, Bu, dia berfungsi dipakai tegangan 5 volt. Oh, cuma 5 volt ya, jadi nggak sampai nggak butuh dibilang 12 volt tadi seperti yang ke mana itu ya? Ke aki ya. Kau bilang kalau 12 baru dia berpindah. Kalau iya kan? Seperti itu tadi toh? Itu untuk perpindahan anunya, Bu, apa? Itu untuk perpindahan misalnya di atas 12 volt genset dimatikan. Ini maksudnya di sini, Bu, yang 5 volt adalah membaca perintahnya, Bu. Oh, perintah ya. Tegangan perintah untuk aktifkan semacam contohnya relay, Bu. Dia dikasih perintah 1 artinya dikasih 5 volt, dia tuh akan aktif, Bu. Ya misalnya saya mengerti. Nah, maksud saya begini. Tapi itu 12 volt itu yang kan tadi kau bilang ini ya maksimum yang dibutuhkan sama panel surya kan dia mengisi kan sebesar 12 volt, iya toh? Ya, lalu kalau sebenarnya bisa jadi ganti, Bu. Tapi saya kasih titik ini 12 volt karena amannya di situ, Bu. Bisa sebenarnya bisa jadi 11 volt, di 10 tergantung dari program yang dibuat, Bu. Iya betul. Nah, saya cuma mau tahu apakah yang 12 volt itu memang khusus ke nanti kau gunakan hanya untuk beban ataukah termasuk dengan dia menyalakan ini LCD-nya ini displaymu? Oh, enggak, Bu. Beda, Bu. Oh, beda. Iya. Jadi ini yang ini apa? Beda juga kalau sumbernya. dari sumber alat gitu, Bu, bisa dari laptop, kabel langsung laptop atau menggunakan baterai atau power bank, Bu. Jadi tersendiri memang. Jadi alatnya memang satu paket, Bu. Kotaknya ada juga pembangkitnya di dalam. Oke. Jadi listrik yang 12 volt itu yang kau kira-kirakan itu memang hanya kau pakai nanti untuk beban di. Lalu apa saja yang ditampilkan tadi di LCD-nya itu, di display-nya, program yang kamu buat? Saya share-kan lagi, Bu. Boleh lihat. Ini, Bu. Jadi tampilan pertama itu, Bu, pada saat pertama kali menyala alatnya itu ada muncul nama, NIM, skripsi Unhas TSP 2021, terus muncul loading bar, tunggu sebentar. Nah, terus ditampilkan begini, Bu, fotovoltaik. Ini loading bar berapa menit? Nggak sampai jadi 3 detik jalan. Ya. Modifikasi sebenarnya, Bu, bisa jadi juga dihilangkan. Ya, oke. Lalu dari sini tampil tegangan fotovoltaik. Sebenarnya bukan fotovoltaik yang terus di sini aki. Jadi tegangan aki berapa volt, genset berapa volt, begitu, Bu. Lalu apalagi yang tampil? Itu, Bu, kalau untuk tampilan LCD-nya. Selebihnya muncul di serial monitor Arduino, Bu. Oh, jadi dia tidak munculkan di situ. Misalnya ini lagi berpindah, misalnya enggak? Tidak, Bu. Langsung tegangannya yang berubah. Oh ya, jadi di sini maksudnya ini kalau misalnya lagi berkurang begitu, kan ini semua maksimal ya, jadi lagi 12 volt ya.
fotovoltaiknya, lalu gensetnya mungkin 0. Lah kalau misalnya tiba-tiba misalnya ya gensetnya jadi 12, terus PV-nya ya 0, itu berubah. Jadi misalnya fotovoltaiknya lagi di bawah 12 volt, Bu, terus kan generator aktif. Generator juga muncul di sini, Bu, tegangannya kayak 220 volt, 230, tampil di sini, Bu, genset. Oh iya. Jadi terlihat di perubahan perpindahan. Ya. Juga, Bu. Ya, oke, saya ngerti ya. Terus tadi kalau yang masalah di lalu yang pengujian tadi untuk bagaimana itu data yang dari itu? Jadi untuk revisi yang seminar hasil kemarin kan, Bu, sebelumnya kan masih pakai tegangan aki yang dicas menggunakan listrik dari PLN. Nah, dari revisi itu waktu itu kita suruh Ki untuk bagaimana, coba lihat Ki ketika dicas menggunakan fotovoltaik. Nah, saya gunakan di situ, Bu, pengambilan data mulai dari pagi sebenarnya, dari sekitar jam 8, cuman agak mendung. Nah, baru di jam sekitar 10.49 itu mulai agak stabil matahari, mungkin saya tampilkan di sini. Tunggu. Ini, Bu. Nah, ini, Bu, saya mulai pengambilan data itu 10.49. Nah, di situ masih kurang stabil Ki, Bu, cahaya matahari ini, Bu, yang warna orange itu adalah tegangan dari aki. Tapi sebenarnya akan naik gitu terus, Bu, tapi itu agak tidak stabil Ki, karena tergantung dari intensitas matahari yang ada. Nah, ketika di jam 12:02 di sini, tegangan aki itu berkurang dari di bawah 12 volt. Jadi generator di sini mulai aktif. Oh iya, berada di atas 12 volt. Jadi generator di sini akan dimatikan. Di sini turun yang warna kuning ini, Bu, turun. Artinya di situ mati di generator. Jadi listrik yang digunakan selanjutnya itu adalah menggunakan listrik dari inverter atau aki. Oke. Kemudian mulai ini. Tunggu. Ya, jadi di tadi ada saya baca juga di kesimpulan di bagaimana di poin nomor 2 itu. Udah cara menggunakan foto-foto. Tunggu dulu. Menyuplai beban. Ini apa bebannya tadi nih yang kau bilang? 247 watt itu, Bu, kipas angin dengan lampu. 240 itu kipas angin, 7 wattnya nih lampu bohlam, Bu. Jadi totalnya 247 watt. Jadi 247 watt itu dihabiskan dalam waktu berapa lama? Kalau dari waktu itu, Bu, pengambilan dataku hanya 19 menit. Karena memang agak lowbat nih memang akinya saya gunakan. Iya. Sengaja memang saya gunakan pada saat mau habis karena saya mau lihat pas perpindahannya dari aki ke genset, Bu, pas nadi starter. Oke. Nah, saya kira cukup, Pak. Cukup, Pak Faisal. Ya, oke, terima kasih Bu Anti atas pertanyaannya ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang cukup dasar ya untuk menguji kemampuan dari Aldi ini ya. Dan saya pikir sepertinya cukup dikuasai ya. Mungkin kita kembali ke Pak Iqbal kalau masih ada tambahan. Cukup. Ya cukup. Oke, Bu Eli.
Cukup. Ya, oke, cukup ya. Jadi mungkin selanjutnya kita nilai saja langsung. Ini mungkin kita minta dulu keluar Saudara Aldi ini, ya, dimatikan itunya, volumenya situ. Ya, oke, Bapak Ibu, bagaimana performa Aldi ini? Bagus. Tolong dikomentari. Ya, bagus ya. Bagus. Dia Oh, iya. kuasai. Ya. Iya, menguasai karena memang dia kerja sendiri, dia buat sendiri alatnya, codingnya dan sebagainya. Jadi sangat menguasai detail-detailnya, biar baut-bautnya itu dia kuasai semua. Jadi waktu seminar hasil itu masih ada beberapa kelemahan karena itu ternyata power dari Arduino-nya itu dia masih pakai kabel keluar. Nah, jadi tapi saya bilang waktu ini sebelum ujian tutup itu sudah harus diganti dengan baterai. Makanya tadi yang diperlihatkan itu sudah ada baterai di dalam itu sehingga tidak perlu lagi ada kabel keluar, sehingga bisa dia tidak tergantung lagi, tidak perlu lagi jaringan laptop. Nah, itu mungkin sehingga saya pikir itu bisa cukup bagus untuk dikembangkan. Ya, mungkin kita bisa sepakati hasil maksimal Bapak Ibu kira-kira ya. Ya. Ya, oke, makasih. Jadi mungkin saya panggil kembali dulu Aldi, harusnya tadi disuruh bawa HP-nya itu. Dipanggil itu. Oh ya, Pak Iqbal panggil sana. Oh iya, Pak Iqbal di kampus kah? Pak Iqbal di kampus kan Ibu, itu ada di dalam ruangannya itu. Cocok, Mi. Jadi saya rajin ke kampus. Rajin. Kita Pak Faisal. Sementara ini sudah baju kampus tapi masih hujan, jadi selesaikan dulu ini. Iya, saya mau langsung meluncur. Iya, selesai ini salah. Pak Iqbal kemana nih? Ya, oke. Pak Iqbal ini tapi mungkin ya, sempat beliau merokok. Ada ya, oke. Siap. Ini tadi komentar Bu Eli dan Bu Anti, ini Pak Sekma katanya rajin ke kampus. Bagus. Ya, oke. Kita kembali ke sini Aldi. Jadi saya pikir tadi Aldi ujianmu mungkin kamu bisa lihat cukup lancar ya, dan saya pikir hasil penelitian juga cukup bagus, dan pertanyaan dasar maupun pertanyaan terapan yang diberikan oleh Bapak Ibu penguji itu bisa dijawab dengan baik ya. Mungkin nanti tinggal saya pikir ya, jadi mungkin kita sepakat penguji, alhamdulillah Aldi bisa nyatakan lulus untuk ujian tutup ini dan bisa menyelesaikan berkasnya untuk menyandang gelar sarjana dan layak menyandang gelar sarjana teknik. Cuma untuk saya ya Aldi, ini target dari saya terus terang itu kalau bisa sebelum kamu menyelesaikan semua hal di kampus itu kalau bisa diaplikasikan dulu. Kemudian harapan berikutnya itu kalau bisa secepatnya, kalau bisa ada 2 orang misalnya yang cari judul, tolong kamu dulu dibina dulu, dijelaskan dulu, karena kelemahannya saya lihat juga salah satu sekarang itu ada yang mau melanjutkan skripsi seniornya sudah tidak ada, sudah kerja sibuk dan sebagainya, sehingga dia menjadi kebingungan juga bahannya dari mana, terus diskusinya agak susah. Ini makanya ini saya lihat bagusnya ini sebelum mahasiswa itu pergi sudah ada yang mau melanjutkan itu diskusi memang, karena Aldi masih banyak waktu. Nanti kan kalau sudah kerja sudah tidak ada waktu lagi, susah. Lupa-lupa lagi. Jadi itu mungkin 2 yang perlu dilakukan selain ya tentunya administrasi ya untuk mengurus wisuda dan sebagainya. Ya mungkin Bapak Ibu kalau ada tambahan untuk Aldi silakan. Pak Iqbal mungkin. Cukup misalnya Pak, artinya saya Bu Eli sama biasa Banti. puas. Ya puas. Bu Eli sama Banti. Iya, saya juga cukup, Pak. Ya, Beli ya. Oke, makasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, selamat Aldi. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Mungkin kita alhamdulillah mungkin dari segi hasil dan kemampuan mahasiswa alhamdulillah cukup bagus. Ya, walaupun mungkin waktu pengerjaan yang cukup lama karena ada pandemi dan sempat juga kena COVID, termasuk LC ini ya, STLC. Sarjana teknik LC lulusan COVID juga, jadi 2 gelarnya dapat. Alumni COVID juga ada dia. Iya, alumni COVID. Dia alumni apa namanya itu di Hotel Yasmin.
Nah, Nah, dia pendidikannya di Hotel Yasmin. Kalau Laudi itu pendidikannya di Swiss Bell, beda. nah. Menyelesaikan pendidikan di Swiss Bell. Oke, mungkin sekian. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya dan Aldi selamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dulu Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Kampus Ya. Selamat Aldi. Ya, Anu, terima kasih, apa Bu. lagi namanya? Anu cepat skripsi entah. Ya. Lengkapi baru anu. Terima kasih, Ya, Bu. baik. Saya pamit. Saya live dulu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Oke, saya live juga nih. Ya, terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah.